Hai, ini video kedua aku di YouTube channel aku. Aku akan ceritakan eh, kisah di mana aku harus start yang ngalami pergaulan jelek dan di mana aku harus jalani pola hidup yang sangat hancur waktu itu. Menurut, menurut aku sekarang itu pola hidup yang hancur dan gak perlu dikerjakan. Kalau kalian punya teman yang pernah jalanin hidup seperti aku, kalian kayaknya harus stop deh, cegah dan arahkan dia, karena terjadinya seperti itu kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang, dan lingkungan hidup yang gak seharusnya mereka jalan. Aku start cerita awalnya ya. Awalnya di umur 15 tahun, itu tepatnya 8 tahun belakangan. Aku harus menjalani itu karena orang tua keduanya sibuk, papa sibuk sama tugasnya, dinasnya, mama sibuk dengan project-projectnya. Aku nggak ada dapat kasih sayang, dan saat itu hanya ada materi sih, nggak ada arahan. Aku jalan itu sampai umur 21, enggak ya, 18 karena 18 Bandung ya enggak ya. Itu aku ngerasa hidup dimana aku harus keras. Pertama, aku harus jadi nakal, harus jadi bandit. Walaupun orang nggak percaya dengan wajah aku yang seperti ini, oh anak nih kayak gini ya gitu. Oh anak nih pernah punya masa lalu yang suram gitu. Karena banyak orang yang nggak ngira dengan wajah aku seperti ini. 15 tahun yang 15 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu itu aku punya 5 teman. 4 deh sama aku, karena kami berlima tiap harinya. Dan itu kami punya bisnis yang boleh bilang yang berlawanan dengan hukum di Indonesia. 3 orang jadi pengedar, 1 orang jadi pemegang uang, 1 orang mencari bahan. Dimana yang 1 orang nih menginfokan bahan yang di sini bagus loh, beda sama yang sebelumnya. Itu dunia gelap, dan di zona hitam seperti itu susah untuk keluar waktu itu. Susah untuk susah juga untuk berkompromi. Susah juga untuk punya rasa kasihan saat itu. Karena bukan saat itu, di dunia itu. Karena ketika kamu menjalaninya, kamu harus benar-benar siap dan benar-benar keras di dalam itu. 3 tahun jalanin kayak gitu, dunia yang boleh dibilang anak di umur 15 tahun kayaknya gak pantas deh ngerjain itu. 3 tahun aku jalani, aku nikmati, dan akhirnya orang tua pindah ke Riau. Aku harus merubah semuanya, merubah cara-caranya, dan harus bisa
memasuki lingkungan baru. Itu sangat susah sih, cuman harus aku jalani. Pergaulan yang aku fuck man, umur segitu harusnya kita bisa pacar-pacaran. Di masa SMA bisa ketawa-ketawa, tertawa sana sini, terus bisa bergaul sana sini, bukannya di dunia malam yang dapat kontekan, ini dong, segini dong, uangnya udah transfer ya. Terus ada juga yang kayak suruhan, cari ini dong, fotonya ini, dan udah ngirimin semuanya. Kita cuman datang, mukulin, terus ngasih video sama orang yang nyuruh, karena biar uang keluar juga. Diajar kerasnya di situ. Ketika kamu udah kenal dunia narkoba, kamu udah payah. Dan ketika kamu juga udah kenal dengan dunia kriminal, kamu akan payah untuk keluar. Tapi aku keluar waktu itu karena ada tiga alasan yang harus bulat di hati aku. Kayaknya aku harus berhenti. Ada 3 alasan. Pertama, waktu itu aku punya sahabat dari kecil, dari SD sampai SMA. Aku merinding loh ceritanya. Aku pernah dinasihatinnya sebelum dia pergi, dan waktu itu aku jenguk dia dalam keadaan sakit. Itu alasan aku ingin berubah pertama kalinya, karena dia sempat bilang kalau Andre masih kayak gini, masih di pergaulan ini, Andre gak akan hidup, Andre. Kalau Andre masih dalam pengaruh obat-obatan narkoba gitu, Andre akan susah untuk seumur hidup. Akhirnya di waktu itu aku pulang lagi ke Riau. Sepanjang jalan aku mikirin perkataan itu, dan betul, mungkin itu karena nasihat dia yang terakhir kalinya. 3 hari setelah dia bilang itu, dia pergi, dan aku cukup ngeluarin air mata, karena gak ada teman, gak ada yang bisa memperhatikan lagi, gak ada yang nasihatin lagi. Aku cukup hutang budi sama keluarganya. Menurut aku ya itu jadi hutang budi. Akhirnya aku berhenti di umur pulangnya dari berapa daerah aku merantau. Aku cari hidup. Akhirnya aku berhenti, dan lebih tepatnya bukan berhenti, kurangi. Aku ngurangi. Saat itu aku dalam keadaan sesakit-sakit apa badan, aku harus bisa mengurangi dosis yang kayak menurut aku itu adalah, jadi harus bisa berhenti aja waktu itu mikirnya. Cuman dalam fase kurang gitu, akhirnya ketemu juga sama yang seperti itu.
Dan datang lagi ada dua alasan dimana waktu itu aku harus bisa nunjukin sukses aku sama yang udah berlalu gitu. Aku harus bisa nunjukin sukses aku, dan aku nggak akan jalanin itu lagi. Yang lebih tepatnya aku akan berhenti waktu itu ketika kenal nih perempuan yang saat ini sama aku, masih akrab sama aku, masih sama aku. Itu alasan dimana aku berhenti. Dan dia memberikan semuanya, kasih sayang, terus dia berikan perhatian. Menurut aku walaupun dia cuek, tapi dia perfect dalam hidup aku. Dan nerima aku susah senang, dan nerima aku siap atau enggaknya, dan dia juga nerima aku yang temperamen, emosian sama orang tiap sebentar. Itu dimana aku nerima, aku diterima, dimana posisi aku diterima sama dia. Itu alasan aku berhenti untuk keras, berhenti untuk narkoba. 1 tahun belakangan ini aku berhenti total karena dia. Itu alasannya. Karena ketika kamu menjalani dunia seperti itu, alasannya cuman kamu kurang perhatian, kamu kurang kasih sayang, terus kamu nggak nggak ngerasain yang harusnya kamu ngerasain itu. Dan nggak ada alasan lain. Tapi aku pernah ketemu orang. Tapi aku pernah ketemu orang. Aku nanya, kamu narkoba karena apa? Karena waktu itu katanya pacar dia mutusin dia, dan dia harus ngerjain hal yang menurut aku bodoh sih. Kok narkoba hanya untuk itu? Dan kamu harus tahu juga, ketika kamu narkoba dalam posisi bawaan kamu bad mood kamu nggak bagus, itu ketika kamu ngisap narkoba, apapun itu, mau nekan obat, mau nyabu sebanyak apapun, itu bawaannya akan berlarut-larut, dan kamu akan mikirkan masalah kamu, masalah yang nggak penting-penting. Kamu akan menangis menceritakannya, dan kamu nggak tahu mau ngerjain apa. Ketika kamu udah jalanin itu berkali-kali, kamu akan nyaman sama dunia seperti itu. Menurut aku kamu udah salah langkah. Cobalah berhenti, karena narkoba efeknya terlalu keras. Oke lah, nggak berpengaruh di badan untuk sekarang, tapi nanti berpengaruhnya ketika umur aku. Orang pernah bilang itu nanti ketika umur 30 ngerasain loh, Andre. Tapi aku ngerasainnya udah di umur 23. Aku stop total. Aku berhenti, nggak ada narkoba lagi. Aku ngerasain susahnya itu kewalahan sih.
jangan coba-coba deh. Mungkin sekarang kamu ngerasa having fun sama narkoba, apalagi kayak anak-anak daerah sini yang open BO sama ceweknya, terus ketika udah laku sekali ST gitu, udah ST laku sekali larinya ke narkoba, tuh sek lagi sama perempuan itu. Kalau ada yang nanya basian narkoba itu gimana sih, basiannya banyak. Aku akan ceritain di video selanjutnya. Mungkin di hari Senin aku akan posting lagi tentang basian-basian narkoba. Ya kalau menurut kalian menurut kalian ada teman kalian yang ngejalanin ini seperti ini, kalian boleh stop dia, boleh arahkan dia. Karena yang utama ketika orang menjalani ini, ada perempuan yang dekati, kasihlah dia perhatian yang lebih, kasih sayang. Walaupun kamu nggak niat untuk ngerubah dia, nggak ingin sama dia, cuman kasihlah dia perhatian lebih. Karena ketika dia udah nerima semuanya, dia akan berhenti. Narkoba itu parah sih. Stop narkoba. Karena kalian udah salah langkah. Hukum Indonesia bukan kayak di hukum di luar negeri yang aku tahu. Di sini nggak ada, dan sekarang nggak ada yang namanya 86. Sekali tangkap kamu akan di penjara, itu nggak bisa berjalan, tapi kamu akan merangkap hukumannya. Untuk kalian yang jalani pola hidup seperti itu, stop deh, stop total, berhenti. Karena aku bukan merasa guru atau gimana, itu dosis akan bertambah, nggak akan kurang, yang ada akan bertambah. Yang kedua, ketika habis basiannya bahaya. Terus ketika kamu nggak bisa jalaninnya, kamu bisa stres, bisa gila. Aku harap kalian bisa berhenti, bisa stop total. Karena dunia itu berbahaya sih. Dunia bukan Jakarta aja yang keras, tapi apa ya, pergaulan yang udah seperti itu keras. Stop deh, apapun itu yang kamu pakai, mau itu sabu maupun itu inek, mau itu putau atau koken atau ganja, stop deh. Lebih baik minum. Karena ketika kamu dan jalani itu, hanya satu yang bisa ngerubah, minum. Itu gak akan menghilangi semuanya. Pesan aku, berhenti total sebelum kamu diberhentikan. Aku Andre, dan ini video kedua aku akan lanjutkan besok videonya tentang basiannya. Terus ada selanjutnya efek-efek narkoba. See you next time. Jangan lupa di subscribe,
di share sama teman-teman yang make. Dan satu lagi, kalau mau komen, komen lah, karena aku nggak sempurna juga gitu. Jujur aku sendiri ngelihat wajahku di layar kayak malu, kayaknya nggak pantas deh, kayak nggak gitu, bukan nggak pantas, kocak aja sih menurut aku. Dan aku akhiri, assalamualaikum, bye.